Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafitri Dian Retno dengan NIM C1C021086, mahasiswa Universitas Jambi, Program Studi Akuntansi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Perpajakan 2 yang berjudul Konsep dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan. Untuk poin-poin yang akan kita bahas yaitu definisi dan dasar hukum pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, yang tidak termasuk subjek dan objek pajak, penghasilan kena pajak dan cara menghitungnya, dan ketentuan pelunasan pajak penghasilan. Masuk ke materi pertama yaitu definisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun masa pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Selanjutnya, dasar hukum pajak penghasilan. Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sarana untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar negeri. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan atau menggantikan yang berhak. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga, subjek pajak badan. Dan yang terakhir, subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, jenis-jenis subjek pajak. Subjek pajak penghasilan dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Subjek pajak orang pribadi seperti yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun masa pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak luar negeri adalah seperti orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukannya di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan termasuk objek pajak adalah pertama,
pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya atau pembayaran tambahan pengembalian pajak. Keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian bunga. Ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa usaha koperasi. Kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 9, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset. 10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Selanjutnya, materi tidak termasuk subjek pajak. Tidak termasuk subjek pajak berasal dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Ketiga, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi negara tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya. Keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kelima, organisasi-organisasi internasional yang bekerja sama teknik atau kebudayaan dengan syarat kerjasama teknik tersebut memberikan manfaat pada negara atau pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang keenam, jika terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuan perpajakan didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perjanjian Internasional. Materi selanjutnya tidak termasuk objek pajak. Yang pertama yaitu A. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. B. Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedara atau garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan sosial. Kedua, warisan. Ketiga, aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau demand profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPh. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Materi selanjutnya yaitu tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, A. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. B. Aset hibahan yang diterima oleh keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. 2. Warisan. 3. Aset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPH sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus atau demand profit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang PPH. Kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. 8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagai dimaksud dalam angka 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. 9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari perusahaan model ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Tarif kena pajak atau PKP terbagi dalam 2 jenis berdasarkan subjek pajaknya, yaitu tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang kedua, tarif penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, cara menghitung penghasilan pajak. Di sini, sebagai contoh, Hotman memiliki penghasilan sebesar 100 juta rupiah per tahun. Cara menghitung PPh yang wajib dibayar yaitu PKP dengan cara penghasilan setahun dikurang PTKP. Pajak yang harus dibayar sama dengan PKP dikali tarif lapisan pajak, yaitu 100 juta dikurang 54 juta dikali 5%. Jadi totalnya 2.300.000. Nah, itu jumlah pajak yang wajib dibayar oleh Hotman. Selanjutnya, pelunasan pajak penghasilan. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000
Yang pertama, pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pihak lain. Kedua, pelunasan sendiri pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak sendiri. Yang ketiga, pelunasan pajak saat sesudah akhir tahun pajak. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang materi, konsep, dan dasar hukum pajak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.